Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda dengan NIM C0C0210005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan materi yang berjudul Konsep Dasar Pembukuan dalam Akuntansi Perpajakan. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pembimbing akuntansi perpajakan. Baiklah, materi yang akan dibahas adalah 1. Pengertian, 2. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan, 3. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, 4. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, 5. Tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen. Yang pertama, pengertian. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pasal 1 Angka 29 UU KUP. Berikut yang merupakan bagian dari wajib pajak yang wajib melaksanakan pembukuan. A. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 ayat 1 UU KUP. B. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pasal 28 ayat 5 UU KUP. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan atau metode penyusutan dan amortisasi. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, Pajak 28 ayat 6 UU KUP. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain, penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP. 2. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan. 1. Wajib pajak atau WP badan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000. 3. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Adapun syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan sebagai berikut. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 4. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah 1. Pengisian SPT, 2. Penghitungan penghasilan kena pajak, 3. Perhitungan PPN dan PPNBM, 4.
Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 5. Tempat penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even